The Level Test from Pearson English is the fast, reliable and cost-effective test that gives new students the strongest start on their journey to proficiency. In just 30 minutes or less, the Level Test places learners in the correct class for their starting level and gives teachers all the information they need about their new students before their program begins. A 3-skill version of the test is also available, which leaves out the speaking section and takes just 20 minutes to complete. It can be taken anytime, anywhere, with just a few basic computer, headset and internet requirements. The Level Test is an adaptive test backed by Pearson's world-leading artificial intelligence technology. This means you can give the same test to every student because it automatically adjusts in difficulty according to the answers the test taker gives, saving you time as well as delivering reliable, consistent results. The whole Level Test experience is managed end-to-end through Pearson English Test Hub, a powerful platform that connects teachers, tests and test takers in a single, easy-to-use space. The test assesses individual skills and integrated skills to gain a fully rounded understanding of abilities, from filling in word gaps and completing reading comprehension exercises to describing a picture and replying to spoken prompts. The Level Test assesses the full extent of students' abilities. Once the student completes the test, it is scored by technology that is trusted by governments, businesses and universities around the world. School reports are returned just a few minutes later with the clear insights you need. You'll see each student's overall level on the GSE and CEFR scales and overall capabilities. You'll also receive a breakdown of their abilities in reading, writing, speaking and listening, with an indication of whether their abilities in each of these skills are at level, above level or below level. If you're assessing a number of students, you'll also gain quick and easy insights into their abilities as a group. A score distribution map gives a quick visual understanding of which levels have the greatest number of students. You'll see what percentage of the class is at each level, and from here you can click through to see the individual score reports. Also available through Test Hub is the benchmark test, which works perfectly alongside the Level Test to place students in the right class and then track their learning progress in detail. The Level Test. Take the time, effort and complication out of first day testing and get your teaching off to a flying start from Pearson English. With Roadmap, we decided to make it an 8-level course because I think a lot of teachers and students will be very familiar with that idea of students plateauing when they reach the intermediate level. And I think it's deceptive, the steps up when you get to intermediate. The rise from sort of say A1 to intermediate is quite a sort of steep curve, and students often experience quite a strong sense of progress as they get towards that sort of B1 level. And then they sort of flatten out and plateau, and they find the sense of progress much harder to measure. I think the jump from, say, B1 to C1 is huge, actually, because there's a huge amount of new language that you need to take on board. I think traditionally what's often happened is students have taken, say, an intermediate level course, and they found that that hasn't been sufficient to get them to upper intermediate. Schools often either then force them to repeat a level, or they use a different book. Students feel frustrated because they feel they're stuck at intermediate for a long period of time. And I think by having B1, B1+, B2, B2+, it's just recognising the reality of how arduous and sort of long that journey from those levels, up through those levels actually is. And trying to break that down and to make that a bit more achievable and to allow students to have a clearer sense of their progress as they're moving up. Discover a world of creative tasks, fun investigation, and exciting experiments. Welcome to English Code, a 7-level English primary course that develops students' coding mindset by teaching life skills.
all combined into a syllabus that includes built-in STEAM, which nurtures learners' curiosity about the world around them. All taught with interactive experiment lab lessons, which motivate students to learn, understand, and collaborate. A coding mindset teaches students to think creatively and critically about their use of language. It encourages experimentation and resilience, while teaching students teamwork. Coding in Practice, Code Crackers, introduces students to this way of thinking and encourages creative problem solving. Prepare your students with the skills that will help them face future challenges. Explore and learn through fun and engaging activities that build on communication, critical thinking, and collaboration skills. English Code, using coding mindset to support creative English language learning. Looking for a solid exam preparation course? Well, look no further. Focus 2nd edition from Pearson is a tried and tested series that gives your students the practice they need to succeed in national and popular international exams in English. The course introduces all the grammar and vocabulary students need and develops their communication skills based on what they will need in exams and to communicate well in everyday life. Further exam practice with clearly marked exam tasks is offered within every unit of the student's book, workbook, and extra digital activities. And if you still need more, check exam resources available through Pearson English Portal. With such a comprehensive package, exam success is achievable for every student. Focus. Your students couldn't ask for more. Selamat datang di Aston Solo Hotel. Welcome to Aston Solo Hotel. Sebagai standar dari pelayanan di Aston Solo Hotel, kami dengan bangga mempersembahkan pengarahan keselamatan. For your safety and comfort, it is essential to inform our safety operation procedures. Tamu kami yang terhormat, kami ingin menginformasikan kepada Bapak, Ibu bahwa setiap kamar di hotel ini telah dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang dapat digunakan dalam situasi darurat. Dear our valued guests, every room is installed with safety equipment to deal with cases of emergency. Peralatan keselamatan yang disediakan adalah The safety equipment installed are detektor asap, smoke detector, alat pemancar air, water sprinkle, hidran atau selang pemadam kebakaran, fire hydrant and fire extinguisher. Tim tanggap darurat telah dibentuk di Aston Solo Hotel. Aston Solo Hotel has also assembled an emergency task crew. Tinggalkan ruangan melalui pintu darurat dan ikuti instruksi dari tim tanggap darurat Bapak Ibu. Exit through emergency door and follow the instruction from your emergency responses team. Selama situasi darurat tidak disarankan menggunakan lift, tetapi silakan menggunakan tangga darurat. During an emergency situation, it is not recommended to use the elevator, but please use the fire escape. Di Aston Solo Hotel. Immediately head to the assembly point at the loading dock and in front of the Aston Solo Hotel lobby. Dalam situasi listrik padam tiba-tiba, genset kami akan segera menyala dalam waktu kurang lebih 12 detik. In case of a power blackout, emergency generator will be active in 12 seconds. Dimohon untuk tidak meninggalkan barang berharga Bapak Ibu tanpa pengawasan. Please do not leave your belongings unattended. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Thank you for your attention.
The level test from Pearson English is the fast, reliable and cost-effective test that gives new students the strongest start on their journey to proficiency. In just 30 minutes or less, the level test places learners in the correct class for their starting level and gives teachers all the information they need about their new students before their program begins. A 3-skill version of the test is also available, which leaves out the speaking section and takes just 20 minutes to complete. It can be taken anytime, anywhere, with just a few basic computer, headset and internet requirements. The level test is an adaptive test backed by Pearson's world-leading artificial intelligence technology. This means you can give the same test to every student because it automatically adjusts in difficulty according to the answers the test taker gives, saving you time as well as delivering reliable, consistent results. The whole level test experience is managed end-to-end through Pearson English Test Hub, a powerful platform that connects teachers, tests and test takers in a single easy-to-use space. The test assesses individual skills and integrated skills to gain a fully rounded understanding of abilities, from filling in word gaps and completing reading comprehension exercises to describing a picture and replying to spoken prompts. The level test assesses the full extent of students' abilities. Once the student completes the test, it is scored by technology that is trusted by governments, businesses, and universities around the world. School reports are returned just a few minutes later with the clear insights you need. You'll see each student's overall level on the GSE and CEFR scales, and a summary of their overall capabilities. You'll also receive a breakdown of their abilities in reading, writing, speaking and listening, with an indication of whether their abilities in each of these skills are at level, above level or below level. If you're assessing a number of students, you'll also gain quick and easy insights into their abilities as a group. A score distribution map gives a quick visual understanding of which levels have the greatest number of students. You'll see what percentage of the class is at each level, and from here you can click through to see the individual score reports. Also available through Test Hub is the benchmark test, which works perfectly alongside the level test to place students in the right class and then track their learning progress in detail. The level test. Take the time, effort and complication out of first day testing and get your teaching off to a flying start from Pearson English. With Roadmap, we decided to make it an 8-level course because I think a lot of teachers and students will be very familiar with that idea of students plateauing when they reach the intermediate level. And I think it's deceptive, the steps up when you get to intermediate. The rise from sort of, say, A1 to intermediate is quite a sort of steep curve, and students often experience quite a strong sense of progress as they get towards that sort of B1 level. And then they sort of flatten out and plateau, and they find the sense of progress much harder to measure. I think the jump from, say, B1 to C1 is huge, actually, because there's a huge amount of new language that you need to take on board. I think traditionally what's often happened is students have taken, say, an intermediate level course, and they found that that hasn't been sufficient to get them to upper intermediate. Schools often either then force them to repeat a level, they use a different book. Students feel frustrated because they feel they're stuck at intermediate for a long period of time. And I think by having B1, B1+, B2, B2+, it's just recognising the reality of how arduous and sort of long that journey from those levels, up through those levels actually is. And trying to break that down and to make that a bit more achievable and to allow students to have a clearer sense of their progress as they're moving up. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, sambil menunggu rekan-rekan yang belum tiba, karena sepertinya masih ada beberapa yang belum hadir,
kita akan melaksanakan games terlebih dahulu ya. Bapak Ibu sekalian, biasanya kan kita kalau main games dulu menggunakan alat-alat bantu ya. Ada yang pakai congklak, ada yang pakai ketapel dan lain sebagainya. Tapi kita ingin merasa relatable dengan anak-anak zaman sekarang. Mereka kalau sekarang belajar bermain, mereka bermain menggunakan HP. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk memegang HP Bapak Ibu sekalian masing-masing. Ya, gamenya sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Dalam games ini insya Allah kita akan give away sekitar 15 akun tes. Ada Versan tes, ada benchmark tes, dan juga ada level tes yang akan kita bagikan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami meminta Bapak Ibu sekalian untuk membuka Instagramnya masing-masing karena gamesnya akan tentang Instagram ya. Silahkan. Iya. Silahkan follow dulu untuk akunnya bukan our sponsor ya, tapi penyelenggara event kita pada pagi hari ini yaitu PT Chandra Naya Laksana atau lebih dikenal dengan CNL Books. Dan Bapak Ibu yang penasaran Instagram page CNL Books tinggal dicari saja di Instagram dengan nama CNL Books pakai S ya, CNL Books. Oke. Untuk games yang pertama, jadi nanti yang berhasil menemukan satu buah page atau satu buah feed di Instagram dengan jadwal tertentu, dengan tanggal tertentu dan konten tertentu nanti akan mendapatkan satu buah akun tes. Nanti akun tesnya silahkan menyesuaikan mau Versan tes, mau level tes atau benchmark test for young learners. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang pertama tentunya tolong di follow dulu Instagram kami di CNL Books, CNL Books. Saya ulangi lagi akun Instagramnya CNL Books. Pertanyaan yang pertama. Nanti yang bisa jawab silahkan angkat tangan ya. Pertanyaan yang pertama, what is our Instagram post on 3rd of May? 3rd of May, silahkan. 3rd of May. Yes, what is it about? Money idioms. Money idioms. Can you tell us what is it about? Money idioms that you as an English teacher and students need to know. So money doesn't grow on trees, see a penny pick it up, that's just my 2 cents, etc. Oke, jadi hadiahnya, pertanyaannya, jawabannya adalah tentang money idioms. Salah satunya adalah money doesn't grow on trees, but money grows in school. Jok bapak-bapak, Bapak ya sekalian. Miss, ini hadiahnya, nanti boleh diklaim di depan ya. Boleh nanti milih benchmark test, level test atau Versan test. Bapak Ibu sekalian, Versan test adalah tes yang kemarin digunakan oleh Kemendikbud untuk mengetes sekitar 15.000 guru untuk mensukseskan program PKGBI atau pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris. Jadi tes itu untuk mengecek saat ini seberapa besar kompetensi guru-guru bahasa Inggris yang ada di Indonesia. Alhamdulillah setelah diselesaikan kemarin Versan tes di seluruh Indonesia, tesnya berhasil dengan lancar. Soal yang kedua sama, what is our Instagram post on 10th of October, 10 Oktober, apa? 10 Oktober, yes. What is it about, sir?
And trick is back. 10 Oktober? Is it true? How to write an essay. Okay, yes, indeed. How to write an essay. Thank you so much, sir. This is the giveaway from us. Oh, thank you. Bapak Ibu, ini dari Al Irsyad Tegal, jauh-jauh datang ke Solo. Kemudian soal yang ketiga Bapak Ibu sekalian, what is our Instagram post on 26 of April, 26 April. Silahkan 26 April. Okay, alright, we have found. The Instagram post of 26 April is tips to help you improve your speaking skills. It's contained about the application of Monthly by Pearson and the content of the Monthly itself. And then the content is about with video yourself, Google Translate, practice with someone. Enough, I think. Thank you so much, Miss. Nanti boleh diklaim di depan ya. Oke. Pertanyaan sebelum yang terakhir. What is our Instagram post on 18 of October, 18 Oktober. 18 of October. Paling belakang. I'm so sorry. The one that is ini. Tahu jawabannya atau hanya mengacungkan tangan? Ini kayaknya mengacungkan. Hanya mengacungkan tangan. Saya kembali lagi ke tengah. Silahkan Ibu. What is it about? It's about the English code. Right, thank you. It's about English code. Jadi English code itu adalah salah satu resource-nya kita, bukunya kita, di mana buku tersebut tidak hanya fokus dengan bahasa Inggris saja, tapi juga fokus dengan STEM dan juga coding. So if you are thinking to enhance your student abilities with coding mindset and also with STEM, English code might be a good choice for you. Thank you so much, Miss. All right. The last question is, what is our Instagram post on the 3rd of September, 3 September. Oh my God. Masya Allah. About cara mengakses My English Lab. Okay. Do you use My English Lab in Al-Azhar Subabudi? Yeah. Okay. Bagaimana, Miss? My English Lab, what do you think about it? Favorite. Malu-malu. Ini giveaway. Thank you. Alright. Thank you so much. Ya, jadi yang terakhir itu tentang My English Lab. Sekedar informasi, My English Lab itu adalah learning management system yang saat ini juga digunakan dalam PKGBI dan itu sangat bermanfaat karena kita sebagai guru tidak usah lagi memeriksa hasil pekerjaan siswa karena semua pekerjaan siswa sudah langsung terekap di My English Lab, per sub skillnya dan lain sebagainya, sehingga apa-apa yang dikerjakan oleh siswa kita itu langsung terrecord dalam sistem dan bisa langsung kita laporkan kepada orang tua para siswa, seperti itu. Ini sepertinya sudah hadir, hampir seluruh kursi penuh, tinggal 1-2 saja. Nanti Bapak Ibu sekalian kami mohon kolaborasinya, koordinasinya, karena sepertinya masih ada beberapa peserta yang belum hadir, supaya mudah nanti mohon tas-tasnya tidak usah disimpan di kursi, boleh disimpan di atas karpet, karena nanti sepertinya akan ada beberapa peserta yang akan ikut bergabung dengan kita. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Please, as we are about to begin, kindly take your seat. Before we proceed with today's program, I have few announcements to make. Firstly, we request your cooperation in maintaining smooth flow of the seminar. Kindly switch your mobile phone to silent mode to avoid any interruption. Secondly, if you need to use the restroom, it is located directly in front of this meeting hall
to the left. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Fajar Domiri. I stand between all of you as a master of ceremony today, and on behalf of CNL Books and Pearson Education, I would like to extend a warm welcome to everyone here. In addition, I also would like to acknowledge and thank our distinguished speakers, Ibu Ice Khadijah and Bapak Iin Hermianto. Thank you, and also Pak Jason. Thank you for making us the time to join us and traveling from across the country to be here today. Pak Jason is in Malang right now, and he is going to join us by Zoom. I also wish to express our gratitude to all the school leaders, curriculum coordinators, and school board members, and also English teachers for attending today's seminar. Thank you for taking your time from your busy schedule to join us. We hope you enjoy our session ahead and gain valuable insight from our speakers. Ladies and gentlemen, allow me to briefly outline today's agenda for the workshop on revamping English education, empowering learners for the global workplace. The agenda for today will begin with opening session, followed by singing of our national anthem, and then we will have opening remark, and then the first session is going to be about employability based on research. Is it going to be delivered by Pak Jason Polim via Zoom? The second session will be on revamping English education, empowering learners for the global workplace. That will be delivered by Ibu Ice Khadijah. Following these two sessions, we will have lunch break from 12 o'clock until 1 o'clock sharp, and then the session will continue at 13, and we are going to conduct final wrap up here. Distinguished school leaders, curriculum coordinator, and school board members, we are now in the opening session, and we would like to start the seminar with a moment of reflection. Ladies and gentlemen, please join us in a silent prayer according to each individual beliefs. Let us begin. Enough. Ladies and gentlemen, moving on to the next agenda, which is singing a national anthem. And I would like to invite everyone to stand up to sing our national anthem. Please be seated.
Moving on to the next agenda is opening remark from PT Chandra Naya Laksana, and I would like to invite Pai In Hermianto to deliver opening remarks. Pai In, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Bapak dan Ibu, how are you? Are you fine? Okay, thank you very much. In class, usually asking students, right? Hi, how are you? I'm fine. Thank you. And you? Right. Right. And I do believe who have been attending our sessions now, not only English teachers, but also principals and foundation leaders and vice principals, right? And maybe they're not from background of English teaching. And I think it's much better than if I deliver in Bahasa Indonesia, because I got also some message in my WhatsApp said, Pak In, ini Bahasa Indonesia ya gitu. So okay, please allow me to say in Bahasa Indonesia, okay? Right. So I'll start our welcoming greeting by pantun. Okay, yes. Boleh ya Bapak Ibu? Okay. Jangan lupa cakepnya ya. Belum. Kain lembut berwarna biru, berbahan sutra dipakai tamu. Selamat datang para pimpinan sekolah dan para guru. Kita di sini untuk menimba ilmu. Thank you. Thank you. Ntar kita cari pantun berbahasa Inggris ya. Baik Bapak Ibu, sebagai pengantar. Bapak dan Ibu sekalian, kita tentu di sekolah masing-masing memahami bahwa pembicaraan kita tentang bahasa Inggris adalah soal habituasi. Bagaimana menciptakan suatu kondisi kebahasa Inggrisan di sekolah kita. Sampai sekarang mungkin beberapa sekolah masih menganggap itu satu wacana yang menjadi satu masalah dengan berbagai program yang luncurkan Inggris dan lain sebagainya, kok tidak berhasil, di mana salahnya? Yang kedua, mungkin ada yang sudah mulai menjawab tantangan itu, gitu ya, dan dengan segala dinamikanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba lihat sedikit hasil riset yang disampaikan oleh dua lembaga yang prominent, yang satu tingkat dunia, yang satu di Indonesia, tapi itu prominent juga. Yang pertama dari hasil kajian English First International terkait dengan kecakapan berbahasa Inggris kita. Kemudian yang kedua hasil kajian PSKP, yaitu Pusat Studi Kebijakan Pendidikan Kementerian. Bu Ice pernah ada di dalamnya waktu itu ya, atau masih kayaknya ya. Right. Salah satu kajian dari, ini saya baca ya data ini, saya coba wrap up, dari EF English First International Indeks Proficiency Kecakapan Berbahasa Inggris tahun 2023, berarti masih baru, di Indonesia, kita menempati posisi ke-79 dari 113 negara di dunia yang diriset. Dan di Asia kita berada di posisi ke-13 dari 23 negara. Yang artinya ketika dikomparasikan kita masih berada di posisi low. Kemudian dari hasil kajian PSKP, yang pertama hasil UN, hasil ujian nasional 5 tahun terakhir ditemukan bahwa pada bidang studi bahasa Inggris, ditemukan bahwa hasil ujian nasional bidang studi bahasa Inggris SMP itu menunjukkan penurunan kompetensi kecakapan berbahasa Inggris. Itu dari hasil kajian PSKP. Dan kemudian dari hasil kajian PSKP juga ditemukan 75% guru SMP, kemudian 71% guru SMA, dan 78 guru SMK kecakapannya berada di bawah B2 berdasarkan standar CFR. Kemudian untuk SD, ada yang guru SD di sini? Raise your hand, ada ya? Yang ngajar bahasa Inggris, oke. Dari data ditemukan bahwa 80% guru SD berada di bawah B1. Oke, itu fakta yang kita peroleh. Maka program yang mungkin diikuti oleh untuk angkatan pertama ini sebagian besar
guru-guru yang kebanyakan dari sekolah negeri, berapa ada satuan sekolah swasta juga. Ini mungkin salah satu program yang bisa menjawab dalam upaya meningkatkan kecakapan berbahasa Inggris tersebut. Di angkatan pertama ini ada tiga bulan yang dialokasikan oleh kementerian untuk kita bisa tangani, itu kolaborasi antara Pearson, CNL Books dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan dengan Dirjen GTK-nya, terutama pada sisi guru. Dan ternyata ketika ditanyakan pada guru-guru di beberapa forum PKGB itu, buat mereka ini baru pertama kali terjadi bahwa pelatihan bahasa Inggris menyasar pada kecakapannya. Karena guru bahasa Inggris itu punya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Satu soal kecakapannya, kedua soal pedagoginya. Itu tidak bisa dipisahkan. Bapak dan Ibu, semoga pertemuan hari ini ada dari 3 pokok bahasan yang akan kita kaji, kita akan sorot. Semoga ada beberapa hal yang bisa kita bawakan ke sekolah dan bisa kita terapkan. Yang pertama nanti kita akan bicarakan tentang positioning bahasa Inggris di dunia terkait employability atau ke dunia kerja, khususnya pada karir dan profesi di masa depan. Masih relevankah bahasa Inggris sebenarnya di dunia? Apa menurut Gen Z, apa menurut para pekerja, apa menurut khalayak umum tentang bahasa Inggris di dunia ini? Kemudian kedua, seperti apa kondisi dan posisi bahasa Inggris di Indonesia, dan apa kebijakan dan program yang telah ditelurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dalam upaya peningkatan kompetensi berbahasa Inggris ini. Dan yang ketiga adalah kolaborasi seperti apa yang bisa kita bangun antara Pearson CNL Books dengan para pimpinan sekolah dan para guru di sekolah dalam upaya menjawab tantangan masa depan yang semakin berat ini. Bapak dan Ibu, sisi hari ini seperti disampaikan oleh pengacara tadi bahwa akan dibersamai oleh 2 narasumber yang hebat, yaitu Pak Jason Polim. Beliau adalah Direktur Regional Pearson di Asia Tenggara, dan yang kedua adalah ibu dari para guru-guru bahasa Inggris, Ibu Ice Khadijah. Beliau sudah berada di sini. Kemudian berikutnya adalah nanti baru kita wrap up activity-nya dan apa kira-kira yang bisa kita bangun di sekolah secara implementatif. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya mengakhiri greeting atau sambutan pada pagi ini dengan pantun juga, karena mulai dengan pantun ternyata harus tutup dengan pantun juga. Boleh ya Bapak Ibu? Oke. Berburu rusa ke tengah hutan, terlihat pemburu memakan nasi. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mari bergandengan tangan berkolaborasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you Pak In for the opening remark. For CNL Books team, please come inside. Bapak Ibu, tadi kan sudah ada opening remarks from Pak In, and now I would like to introduce our team, especially Jawa Tengah team. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan our Managing Director, Ibu Teresia Emi Indawati, yang sedang berdiri. Beliau adalah our Managing Director. Kemudian setelahnya ada ada Bu Feni untuk representatif di Solo. Ibu Feni ya, yang sedang angkat tangan itu namanya Ibu Feni. Kemudian ada putranya yang sangat tinggi namanya Ian. Kemudian setelah itu ada juga Pak Amri yang berdiri di sebelah
kanan. Kemudian setelahnya ada Mbak Esti, event organizer pada pagi hari ini, dan ada Mbak Yosefin juga, dan yang terakhir ada Mas Dimas yang menggunakan kacamata. Iya, itu tim kami Bapak Ibu di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Dan untuk lebih ininya, kalau ada yang bertanya siapa representatif Pearson di Jawa Tengah, jawabannya itu ada Ibu Feni yang berdiri paling sebelah kiri seperti itu. Iya. Kemudian thanks for the collaboration between PT Chandra Naya Laksana and Pearson Education. We are able to be here and conduct the workshop. The workshop on revamping English education, empowering learners for the global workplace. Bapak Ibu sekalian, for the first session is actually will be started by our from Pearson and it will be delivered by Pak Jason. Sebelumnya Pak Jason, could you, ya, oke. Ini Pak Jason sudah hadir di antara kita dan saat ini beliau sedang ada di Malang. Pak Jason, are you ready? Ya, I'm ready. Oke. Sebentar suaranya. Cek. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, for the first session will be delivered by Pak Jason. Pak Jason is the regional the director not only for Indonesia but also Malaysia and also Philippines and Thailand. For the first session will be delivered by Pak Jason. Pak Jason, the time is yours. Baik, terima kasih Mas Fajar. Mas Fajar, boleh saya cek apakah suaranya oke sebelum saya mulai? Sudah oke ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Teresa Emi selaku pimpinan dari Channel Books. Kemudian juga ada Ibu Ice. Halo Bu Ice, terima kasih atas waktunya di hari Sabtu ini untuk bersama-sama dengan kita. Dan juga tentunya para Bapak Ibu sekalian yang hadir dan juga tim Channel. Senang sekali saya bisa berada di sini walaupun terpaksa saya lakukannya secara online ya. Sebenarnya saya ingin sekali hadir secara langsung di sana. Gitu. Seperti yang dikenal Mas Fajar tadi, nama saya adalah Jason Polim. Saya adalah Regional Director untuk Pearson ELL di Southeast Asia. Dan sedikit background, saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan ini kurang lebih 14 tahun semenjak saya join di Pearson. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sana ada yang jauh lebih senior, jadi izinkan hari ini saya bukan memberikan suatu hal yang baru sebenarnya. Saya hanya ingin men-sharingkan apa yang kita lakukan di Pearson bersama dengan tim Channel Books tentunya di Indonesia mengenai pengembangan bahasa Inggris kita bersama-sama di negara ini. Ya, saya izin share screen ya, Mas Fajar. Boleh dicek apa sudah terlihat, Mas Fajar? Sudah ya, oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mendeliver materi yang santai aja gitu ya. Bukan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya kita semua ini udah tahu, gitu ya. Cuma kita perlu verifikasi, gitu ya. Bukan hanya sekedar ya saya tahu, gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya datanya, bukti-buktinya kalau memang apa yang kita percaya ini ada apa namanya ada datanya, gitu ya. Hari ini saya ingin bicara tentang pentingnya bahasa Inggris bagi kita semua, terutama bagi para anak-anak didik kita ya. Karena saya yakin kita semua sekarang berkumpul di sini, sebenarnya tujuan utama kita itu adalah bukan untuk sekolah kita atau bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak-anak kita ini yang kita didik untuk mereka siap nanti 10, 15 tahun, 20 tahun dari sekarang gitu ya, untuk mereka masuk ke dunia kehidupan mereka gitu, kehidupan dewasa mereka. Ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin juga memperkenalkan Pearson dulu. Mungkin dari sebagian Bapak Ibu ada yang sudah tahu Pearson, tapi ada juga mungkin yang baru pertama kali mendengar gitu ya. Jadi Pearson ini adalah perusahaan pendidikan dunia di mana kami sudah berdiri sejak tahun 1844, Bapak Ibu sekalian ya. Dan saat ini kami sudah berada di kurang lebih 200 negara dengan total karyawan kurang lebih 20 ribuan orang. Nah, di tahun 2022 kemarin sekitar ada 160 juta siswa yang menggunakan produk dan layanan Pearson. Nah, Pearson sendiri ini sekarang terbagi jadi 5 divisi utama dan semuanya ini berhubungan dengan
proses belajar seseorang itu dari dia lahir sampai dengan dia bekerja. Jadi ada divisi English Language Learning, yaitu divisi pembelajaran bahasa Inggris di mana saya berada dan tim channel berfokus. Kemudian ada juga divisi pendidikan tinggi atau higher education. Kemudian ada assessment dan qualification. Assessment qualification ini adalah kurikulum. Mungkin Bapak Ibu kalau di Indonesia ini sering dengarnya IGCSE gitu ya. Nah, kita juga ada kurikulum IGCSE yang bernama Edexcel. Kemudian ada divisi workforce skill, di mana di sini kita mempersiapkan orang-orang untuk bekerja, Bapak Ibu. Skill-skill yang diperlukan oleh seseorang untuk bekerja. Kemudian terakhir adalah di divisi virtual learning, di mana kami mendeliver ini utamanya di Amerika Utara. Nah, saya juga ingin share sedikit tentang pengalaman Pearson di bidang pembelajaran bahasa Inggris. Jadi yang pertama, kami dipercaya oleh pemerintah Panama untuk bekerja sama mendeliver program namanya Panama Bilingual dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Dan saya juga baru-baru ini terlibat di program ini juga. Kami dipercaya kembali di tahun 2024 ini untuk kembali melanjutkan program ini. Jadi program ini sebenarnya program yang banyak dilakukan di berbagai negara di dunia, Bapak Ibu, di mana mereka berusaha untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris negara mereka. Dan mereka sadar untuk membuat negara mereka itu mahir dalam bahasa Inggris itu tidak bisa instan. Tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Oleh karena itu rata-rata mereka mulai membangun program ini sejak anak usia dini, yaitu pendidikan dasar di SD. Nah, yang terjadi di Panama juga seperti itu. Jadi kami mendeliver kurang lebih 10.000 tes bahasa Inggris untuk para guru dan juga siswa, dan ada sekitar 130.000 siswa yang mulai menggunakan program bahasa Inggris kami. Gitu. Jadi kami juga melatih guru-guru mereka untuk bagaimana mengajar bahasa Inggris dengan baik di sana. Kemudian yang kedua adalah dari Brazil, Bapak Ibu. Ya, di mana ada satu negara bagian di Brazil bernama Mato Grosso. Mereka meminta kita untuk membantu mengembangkan 600 sekolah dasar di sana, di mana kurang lebih ada 1.300 guru yang kita latih untuk memberikan pelatihan pedagogis untuk melatih mengajar bahasa Inggris di sekolah mereka. Dan ada sekitar 65.000 materi atau program bacaan buku bahasa Inggris yang kita berikan dari kelas 1 sampai kelas 5 di sana. Nah, yang terakhir tidak jauh Bapak Ibu, jadi di negara kita sendiri. Jadi pemerintah kita pun juga sudah sadar gitu, kalau bahasa Inggris ini merupakan penting sekali gitu untuk supaya anak-anak kita ini bisa bisa berkompetisi, bisa bersaing secara global gitu ya. Kalau saya bicara berangkat dari pengalaman pribadi saya, 14 tahun lalu saya tidak akan bisa bekerja di Pearson, tidak akan diterima di Pearson kalau saya tidak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, jadi di tahun ini kami dipercaya bersama dengan Channel Books sebagai mitra kami, kita dipercaya untuk melakukan pengembangan kompetensi bahasa Inggris. Nah, bagi para guru-guru bahasa Inggris di Indonesia. Jadi pengembangan kompetensinya ada 2 tahap, Bapak Ibu, seperti yang tadi Pak Iin ceritakan ya. Jadi satu adalah kita meningkatkan dulu kecakapan bahasa Inggris mereka. Nah, setelah mereka kemampuan bahasa Inggris ditingkatkan sampai level tertentu, baru kita berikan pengajaran pedagogis bagaimana mengajar di kelas. Ya. Nah, program ini diprediksi akan direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih 3-4 tahun, Bapak Ibu. Jadi program jangka panjang memang. Dan diperkirakan ada sekitar kurang lebih 200.000 guru yang nanti akan kita latih bersama dengan Kemendikbudristek ya. Dan di tahun ini, bulan Agustus kemarin, kami sudah melakukan pemetaan kepada kurang lebih 15.000 guru. Kita berikan tes bahasa Inggris. Saya nggak suka tidak suka menyebut tes. Kita memberikan assessment karena fungsinya assessment ini adalah bukan untuk menghakimi kamu nih pintar atau tidak, bukan itu, Bapak Ibu. Jadi fungsi assessment ini adalah kita untuk mengetahui diri kita ini ada di mana, gitu ya. Diri kita ini ada di mana dan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Nah, ini merupakan suatu sikap yang harus kita punya bersama guru maupun siswa. Gitu ya. Nah, setelah kita assess mereka, baru kita masukkan mereka ke program pengembangan bahasa Inggris berdasarkan level mereka. Nanti saya akan cerita sedikit lebih lanjut di slide berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, intinya dari materi sharing saya hari ini adalah saya ingin men-sharingkan tadi yang seperti saya ceritakan. Kita sudah tahu bahasa Inggris itu penting. Ya, sudah ada bukti-buktinya juga yang kita lihat secara langsung. Tapi ada nggak sih sebenarnya data yang mendukung itu, gitu ya? Nah, di tahun 2024 ini kami merilis satu
research yang berjudul How English Empower Your Tomorrow. Nah, riset ini cukup panjang Bapak Ibu, ada sekitar 50 halaman lebih ya. Dan Bapak Ibu mungkin nanti bisa download kalau Bapak Ibu ingin membaca lebih lanjut, lebih lengkap ya. Nanti tim channel akan membagikan link downloadnya, langsung download di website kami. Nah, di riset ini sangat lengkap. Kita interview para responden dari 5 negara Bapak Ibu. Dari setiap benua kita survei mereka. Kemudian kita juga melakukan interview dengan para eksekutif perusahaan-perusahaan besar mengenai pentingnya bahasa Inggris. Menurut kamu penting nggak sih? Contohnya apa? Buktinya apa? Kenapa penting? Ya kan? Terus selama ini sejauh ini yang kamu lihat seperti apa? Apakah para pekerja itu sudah siap atau belum gitu? Semuanya itu dipaparkan di riset ini, Bapak Ibu ya. Karena hari ini saya cuma punya waktu terbatas, jadi saya akan siarkan beberapa poin-poin yang sangat penting saja, Bapak Ibu, untuk kita semua ya. Yang pertama, yang paling penting, kemampuan bahasa Inggris seseorang itu berkorelasi langsung terhadap tingkat pendapatan mereka. Saya ulangi Bapak Ibu. Kemampuan bahasa Inggris seseorang berkorelasi langsung atau berdampak positif terhadap tingkat income seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini dari responden kita, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris advance, 42% mereka itu masuk dalam tingkat income tinggi. Ya. Sedangkan kalau kita makin ke bawah, porsinya makin kecil. Sampai untuk yang orang-orang memiliki bahasa Inggris yang basic, hanya 11 orang saja nih yang berada di bracket income tinggi. Ya, sedangkan 56% itu di bracket income rendah, Bapak Ibu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita juga survei kepada para pekerja ini di 5 negara ini ya. Kamu puas nggak dengan income kamu? Hasilnya pun juga sama, garis lurus korelasinya. Jadi bagi orang-orang yang basic kemampuan bahasa Inggrisnya, mereka bilang ya income saya oke lah gitu. Itu hanya 47% yang bilang puas. Nah, sedangkan kalau orang yang kemampuan bahasa Inggrisnya tinggi, 75% Bapak Ibu bilang puas. Itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita tahu ya, saya akan dapat gaji besar kalau saya mempunyai kemampuan bahasa Inggris. Logikanya harusnya kita berusaha keras sekali gitu supaya kita bisa menguasai bahasa ini, Bapak Ibu. Nah, tugas kita adalah bukan untuk diri kita sih. Tugas kita itu untuk anak-anak kita nanti nih. Ketika mereka nanti kerja, bagaimana kita menempatkan mereka di pool of candidate yang begitu banyak saat ini supaya dia menonjol, Bapak Ibu. Ya. Saya cerita lagi, saya suka membagikan cerita aktual gitu ya, dengan pengalaman saya sendiri. Jadi, karena kami mendapatkan proyek kementerian ini, tahun ini, saya harus melakukan hiring beberapa orang. Ya, nah, di minggu lalu itu saya harus meng-hiring customer service, khusus untuk Indonesia saja, gitu ya. Jadi saya terakhir itu ada interview 2 orang. Kandidatnya sama-sama berpengalaman, di interview terakhir kita bicara, kita ngobrol. Setelah interview selesai, kita ketemu semua para interviewer, kita bilang bagaimana pendapat mereka. Nah, salah satu hal yang menentukan adalah yang kandidat pertama yang kita interview, dia itu kita harus tanya beberapa kali sampai dia benar-benar paham pertanyaan kita tuh apa. Saya nggak bilang Inggrisnya tidak bagus, ya. Inggris bagus, Inggrisnya dia bisa berkomunikasi. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sedikit kompleks, dia tidak bisa nangkep, Bapak Ibu. Jadi dia bertanya lagi, gitu ya. Nah, sedangkan kandidat yang kedua, dia tidak mengalami masalah itu. Akhirnya kita putuskan pergi ke kandidat kedua. Ya. Saya tahu ini mungkin tidak bisa diaplikasikan pada semua pekerjaan, tapi hal-hal seperti ini terjadi di dunia real, Bapak Ibu. Ya. Kita benar-benar, misalnya kita di Pearson itu, salah satu kualitas utamanya adalah mereka harus bisa bahasa Inggris dengan baik gitu. Kalau enggak, dia nggak akan bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik karena setiap hari harus bicara bahasa Inggris gitu. Ya. Nah, ini beberapa fakta penting ya, dua fakta penting dari riset kita ini. Nah, bagaimana dengan pemerintah kita? Ya, pemerintah kita itu juga di tahun 2002 kemarin ya, atau 2024 itu sudah menentukan kalau di fase F, fase E dan F itu di level SMA, itu pembelajaran bahasa Inggris itu harus sampai di level B1, B1. Nanti saya akan ceritakan B1 itu artinya apa sih ya. Kita sering dengar CFR A1, A2, B, C gitu. Ini maksudnya apa sih gitu ya. Yang bagus yang mana sih, A yang lebih bagus atau C yang lebih bagus gitu ya. Kalau kita diujian kan nilai A paling bagus gitu ya. Nah, nanti kita lihat bersama Bapak Ibu. Nah, yang kedua,
pemerintah juga sudah menentukan gitu, tahun 2027, 2026, 2027 nanti, pelajaran bahasa Inggris ini akan menjadi pelajaran wajib di siswa SD. Oleh karena itu, Kemendikbudristek itu bertanggung jawab untuk mempersiapkan guru-guru kita ini gitu dalam mengajar nanti. Gitu ya. Nah, pertanyaan pentingnya kan, kita udah siap belum nih? Ya. Saya bukan bicara kita sudah siap belum untuk kurikulum nanti atau untuk penerapan nanti gitu. Bukan itu Bapak Ibu. Saya bicara, saya nggak bilang itu nggak penting ya, itu penting. Tapi yang lebih penting adalah kita sudah siap belum nih mempersiapkan anak kita nih gitu. Itu key message-nya gitu Bapak Ibu. Kita harus berpikir untuk anak-anak kita intinya. Gitu. Kita udah siap belum mempersiapkan dia untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, untuk mendapat gaji yang baik, ya kan, untuk mendapat penghidupan yang baik, gitu, Bapak Ibu. Nah, kembali ke level tadi ya Bapak Ibu. Jadi di dunia itu kita mengadopsi namanya level CFR, namanya European Framework of Reference, ya, atau CFR. Nah, di Pearson sendiri bersama dengan CFR, kita bekerja sama untuk memberikan skala global scale of English, di mana skalanya ini lebih granular, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, level A2 misalkan gitu ya. Level A2 itu kan cukup panjang ya, dari angka 30 sampai 44, 42 gitu ya. Nah kalau kita bilang ada di A2, kita nggak tahu kadang-kadang, kita nih ada di A2 40 atau di A2 30. Karena secara pembelajaran sangat berbeda Bapak Ibu. A2 30 itu artinya dia baru banget di A2. Sedangkan kalau di 40 dia sudah lumayan maju nih di A2. Gitu. Kenapa skala ini penting Bapak Ibu? Karena kalau misalnya pemerintah sudah menentukan, oke, di level SMA nanti anak-anak kita harus ada di B1 nih. Nah, B1 itu kan ada di angka 43. Ya, kalau di tengah-tengah itu di angka 50 berarti, ya. Sama halnya kalau kita ingin berpergian gitu ya. Kita udah tahu nih sekarang kita mau ke B1. Ya kan? Atau saya ubah konteksnya dalam saya sudah tahu nih, saya harus pergi ke Surabaya. Ya. Bagaimana saya harus ke Surabaya? Pertanyaannya begitu, misalkan. Nah, untuk menjawab itu, kita perlu tahu dulu saya ini ada di mana. Kalau saya ternyata ada di Jawa Timur juga, ya saya naik kereta pun bisa, gitu. Atau saya naik mobil pun cepat, gitu. Tapi kalau saya ada di Jakarta, naik kereta itu bisa 9 jam, 10 jam, gitu ya. Tapi kalau naik pesawat 1 jaman, gitu. Jadi kita perlu tahu dulu sebelum kita menentukan bagaimana kita ke sana, atau kalau dalam pembelajaran materi apa yang harus diberikan, kita harus tahu dulu nih kita ada di mana. Gitu, anak-anak kita ada di mana. Kalau di SMA nanti dia harus di B1, berarti kita harus tarik mundur. Ya kan? Berarti di SMP harus di mana, di SD harus di mana, gitu dan seterusnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, artinya CFR B1 itu apa sih? B1 itu cuma huruf, 50 itu cuma angka. Tapi maksudnya itu apa? Nah, Bapak Ibu bisa baca di sini. Ya. Jadi kalau disimpulkan secara sederhana, B1 itu levelnya intermediate, artinya dia sudah bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Dan dia bahkan dengan native speaker, dengan pembicara asli itu dia bisa berpartisipasi ya. Tapi dia bisa berpartisipasi itu tidak full gitu Bapak. Dia harus, kalau dia mendapat lawan bicara yang kooperatif, yang mau mendengarkan dan mau mendengarkan dengan baik dan menjawab dengan baik, itu dia tidak masalah. Tapi kalau dia berbicara dengan kecepatan penuh, dia akan mengalami masalah gitu ya. Dan juga kalau dari penulisan, kadang-kadang ada kesalahan dalam menulis atau pilihan katanya nggak tepat nih. Misalnya kita dalam konteks bisnis, dia mungkin taruh kata-katanya itu bukan konteks bisnis gitu. Jadi jelas B1 itu level yang kita bilang rendah, enggak yang rendah, dia bisa kok berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau kita bicara konteks profesional, ini belum bisa Bapak. Ya. Oleh karena itu pemerintah kita juga sadar B1 itu harus ada di level SMA. Harapannya ketika dia melanjutkan studi, itu dia paling tidak udah B2. Sekedar informasi aja Bapak Ibu, B2 itu adalah level bahasa Inggris yang diharapkan oleh para pemberi kerja sebenarnya. Artinya B2 itu minimum, karena kalau dia udah di B2 artinya dia pasti bisa berkomunikasi dengan baik sama rekan kerjanya di seluruh dunia. Gitu ya. Nah, di program PKGBI yang kita bekerjasama dengan Kemendikbudristek, kita dipercaya untuk melatih guru-guru sejak tahun ini. Nah, di tahun ini kita memberikan tes kepada 15.000 orang guru kurang lebih. Dan dari 15.000 orang guru itu ada sekitar hampir 13.000 itu berhasil mengikuti tes dan masuk ke dalam program pelatihan. Nah, rata-rata guru-guru kita itu yang dari hasil tes pertama kemarin ada di level A2+, Bapak Ibu. Ya.
Nah, ini juga menjadi penting. Kenapa Kemendikbudristek itu mengadakan program luar biasa ini? Karena mereka juga sadar, kalau saya mau anak-anak saya ini ada di B1, harusnya guru-guru saya itu harusnya lebih. Ya, kita nggak mungkin ya punya target B1, tapi misalkan yang mengajar itu ada di A1, A2. Nggak akan tercapai, gitu Bapak Ibu. Jadi pemerintah itu juga sadar, artinya paling pertama itu kita harus bantu guru-guru kita ini untuk meningkatkan kemampuan mereka gitu. Ya. Dan ini juga sebenarnya yang harus dilakukan juga pada kita semua, para penanggung jawab sekolah dan lain-lain gitu ya. Kita harus tahu dulu guru-guru kita ini juga sebenarnya udah siap belum. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pada waktu awal program ini berlangsung pun Kemendikbudristek itu sudah sangat jelas kepada para peserta gitu. Kita memberikan asesmen ini bukan untuk menghukum kalian ya, bukan untuk mengurangi gaji kalian atau apapun, bukan itu. Kita hanya ingin mengakses. Kita harus sama-sama jujur, kita ini ada di mana, supaya bisa diberikan program yang tepat buat kamu gitu. Karena kalau dia ada di A1, kita berikan programnya di B1, nggak akan nyampe, tidak akan match gitu. Dia tidak akan bisa mengikuti. Sebaliknya juga, kalau guru-guru udah di B1, kita berikan program A1, dia bosan pasti. Ngapain belajarnya, saya udah ngerti gitu. Jadi penting kita harus tahu di mana dia ada dan kita berikan program yang tepat. Ya. Nah, ini hasil ini sih sebenarnya tidak mengejutkan karena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia, bagi khususnya negara-negara yang bukan bahasa Inggris bukan bahasa utama ya. Jadi kemampuan speaking itu paling rendah. Ya, kalau dilihat di grafik di sebelah kiri Bapak Ibu, itu kemampuan writing-nya itu paling tinggi, artinya ada di A2 hampir B1 gitu ya. Tapi kemampuan speaking-nya itu baru benar-benar mulai di A2, di A2 plus gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi ini nggak perlu khawatir, maksudnya ini terjadi di negara-negara seperti Indonesia dan kita yakin kalau murid-murid pun juga akan sama gitu ya. Karena kenapa? Karena kita paling jarang mengembangkan kemampuan speaking kita ini gitu Bapak Ibu ya. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya ingin membagikan lagi hasil temuan kita ini apa, gitu dari hasil survei tadi yang pertama, hasil riset kita itu. Yang pertama, terjadi jurang yang sangat besar gitu ya, bagi kemampuan bahasa Inggris seseorang calon pekerja dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan atau industri, gitu ya. Artinya adalah kita sebagai pelaksana institusi pendidikan, kita belum benar-benar memberikan persiapan yang baik bagi anak-anak kita. Ya. Yang kedua, kita juga survei juga kepada para siswa yang udah siap bekerja gitu ya. Kita tanya, kamu merasa pendidikan formal kamu sudah mempersiapkan belum untuk kemampuan bahasa Inggris? Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi di Asia, di Jepang itu hanya 17% orang yang merasa, iya, sekolah saya ini sudah mempersiapkan saya dengan baik. Hanya 17%. Yang tinggi itu ada di US yang tentunya mereka adalah English speaking country gitu ya, tidak heran. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dari Brasil dan Jepang Brasil yang ada di Amerika Latin, ini kan secara geografis mirip dengan Asia gitu ya. Itu kita belum begitu baik. Kemudian 46% responden itu menyatakan kita kurang bicara nih, kurang melakukan bicara bahasa Inggris gitu. Oleh karena itu makanya pada program sebenarnya ketika guru mengajar bahasa Inggris itu dia harus menggunakan bahasa Inggris 100% Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir anaknya tidak bisa ngikutin atau apa, karena memang itu yang dibutuhkan gitu. Ya, kita membutuhkan praktis, kita membutuhkan pemaparan gitu. Ya. Kemudian 50% itu juga mereka merasa saya nggak punya kesempatan nih untuk mempraktekkan apa yang saya pelajari gitu. Katanya berbicara, mendengarkan dan lain-lain gitu ya. Nah, 56% fokus pada pembelajaran grammar dan vocabulary dibandingkan bisa berbicara atau berbahasa. Ya, saya mau sharing lagi satu hal penting juga Bapak Ibu. Jadi mengenai belajar grammar ini, saya tidak bilang grammar itu tidak penting ya. Tapi kita jangan sampai terlalu terfokus pada itu. Gitu. Artinya nanti kalau terlalu terfokus kita jadi lupa tujuan utamanya sebenarnya mau berbahasa. Gitu. Jadi saya waktu dulu di SMA, saya sekolah di SMA di Jakarta, sekolah swasta. Jadi ada satu guru bahasa Inggris yang sampai sekarang saya masih ingat. Ya. Karena beliau itu orang yang sangat baik, perhatian bagi murid-muridnya, dan juga ada satu pesan yang dia berikan ke kita semua gitu ya. Dia bilang,
kamu nggak usah perhatikan grammar. Ya, kamu nggak usah perhatikan grammar terlalu fokus. Gitu ya. Yang penting bicara, gitu ya. Nanti kamu akan bisa sendiri, gitu ya. Nah, itu yang saya pegang sampai sekarang, gitu. Dan selama saya belajar itu juga, ya saya bicara aja, saya latih pembicaraan saya dengan apa adanya. Kita salah pun nggak apa-apa, gitu. Karena pada kenyataannya, ketika saya kerja di Pearson pun, kalau grammar kita salah-salah, itu lawan bicara kita nggak akan koreksi kok, gitu. Yang penting mereka menangkap apa yang kita mau katakan, gitu. Ya, jadi fokusnya juga harus kita ubah, Bapak Ibu. Ya. Nah, hasil survei itu kita memberikan juga masukan bagi para pendidik, yaitu ada berikut ini. Yang pertama, ya para pemberi kerja itu mereka lebih prefer orang-orang yang bisa bahasa Inggris, gitu. Nggak bisa dipungkiri. Kemudian penekannya itu harus kita berikan kepada skill base, yaitu artinya yang tadi, kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berbicara dibandingkan hanya vocabulary dan grammar, gitu ya. Nah, pelajar itu harus bisa mempraktekkan atau berlatih dengan apa yang mereka dapati gitu di kelas, gitu ya. Jadi perlu program-program tambahan gitu ya, di mana mereka bukan hanya satu sisi diajarkan, tapi mereka benar-benar berkolaborasi dan juga menerapkan apa yang mereka pelajari, gitu. Nah, untuk khususnya bagi jenjang pendidikan yang sudah di level SMA atau SMK begitu ya, kita juga harus mulai mengajarkan topik-topik pelajaran bahasa Inggris yang relevan gitu dengan kerja mereka nanti, gitu ya. Kemudian juga kita harus terbuka terhadap teknologi, Bapak Ibu. Ya. Karena sekarang ini apapun juga sudah bisa dideliver secara digital, dan ternyata juga memang bekerja. Nah, sekarang pun yang kita lakukan dengan Mendikbudristek adalah kita berikan pelajarannya ini berupa hybrid, gitu. Jadi ada 6 hari belajar mandiri melalui online, kemudian 1 hari bertemu dengan trainer, gitu, Bapak. Nah, saya rasa penutupnya saya ingin menyampaikan, balik lagi, kita tahu bahasa Inggris ini penting, gitu. Sejak lama ini sudah kita ketahui, gitu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana nih kita mempersiapkan anak kita, gitu. Dan Pearson dan Channel yang ada di Solo ini kita berkomitmen gitu untuk bersama-sama kita majukan anak-anak kita ini ya, karena mau sampai kapan gitu anak kita nih ketinggalan dengan negara-negara lain. Nggak usah negara yang maju ya, tapi negara tetangga aja kita sedikit ketinggalan. Karena kalau saya bicara pengalaman di Vietnam itu sudah mungkin 10 tahun lalu sudah benar-benar concern tentang pelajaran bahasa Inggris, ini kemampuan bahasa Inggris, gitu. Jadi sepertinya dengan dengan inisiatif dari Kemendikbudristek juga sudah selayaknya kita bantu pemerintah kita juga untuk sama-sama memajukan bangsa kita, gitu. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan hal-hal yang menarik dan baik, informasi yang baik dan berguna di sesi hari ini bersama Bu Ici dan juga tim channel. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita bisa bertemu secara langsung. Terima kasih Bapak Ibu. Okay, thank you Jason. Please. Pak Jason, thank you so much for the insight. Bapak Ibu sekalian, Pak Jason actually talk a little bit about PKGBI. Sebelumnya saya ada beberapa kuis lagi, ada 3 kuis. PKGBI itu kepanjangan dari apa sih? Ada yang tahu? Mungkin ada salah satu peserta PKGBI di sini. Come forward, Bu. Raise your hand, please. Okay. Panjang ini ya? Yes. What does it stand for? PKGBI adalah program kompetensi guru bahasa Inggris kalau tidak salah. Kurang tepat. Itu yang di belakang sudah mengacungkan tangan terlebih dahulu. Pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris Indonesia. Ini sepertinya trainer PKGBI ini, makanya tahu jawabannya. Is it Miss Dian Oktaviani? Oke. Beliau adalah salah satu trainer PKGBI. Silahkan Miss, silahkan mungkin bagaimana pesan PKGBI di sekolah. Thank you. Perkenalkan nama saya Dian Oktaviana. Saya mengajar dari Al-Bidin Bilingual Boarding School.
saat ini bergabung menjadi salah satu trainer di PKGBI, membersamai teman-teman dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kebetulan saya mendampingi 2 kelas, kelompok 380 dan 381. Mereka di level B1+. Seru dengan segala kerempongannya. Ini Pak Fajar salah satu, kalau orang Jawa bilang bakoh ya, nangani hampir semua pertanyaan dari beribu-ribu guru dan juga trainer gitu ya, yang nggak ada habisnya dari pagi sampai malam. Jadi ketemu Pak Fajar itu kadang dengan wajah masih fresh sampai wajah sudah sangat tidak fresh begitu nggih. Saking tadi ya Bapak Ibu, ternyata memang tidak mudah begitu mengurusi training untuk guru-guru bahasa Inggris di Indonesia begitu nggih. Dan kita perlu sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah. Ya Pak. Terutama kami di Solo begitu ya, saya bisa live ya. Kalau melihat cerita-cerita teman-teman guru dari berbagai wilayah di Indonesia, ada yang dari Indonesia Timur begitu nggih, mana upaya mereka untuk tetap bersemangat mengikuti PKGB ini. Wah, Masya Allah. Ada yang harus menyeberang pulau dulu Bapak Ibu karena harus mencari internet. Sinyal internet begitu nggih, karena semua berbasis koneksi internet nggih pengerjaannya, mulai dengan LMS-nya dari Pearson begitu, kemudian penugasan-penugasan. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan gitu ya, harus naik perahu dulu. Bahkan ada salah satu peserta itu di daerah Papua sana nggih, itu harus menyewa mobil dulu yang nggak cuma ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Untuk bisa mendapatkan akses internet. So we are very very grateful. Oleh sebab itu harusnya begitu nggih, kita guru-guru yang berada di lokasi yang alhamdulillah sinyal internet juga nggak buruk-buruk banget gitu ya, bahkan lumayan lancar, itu harusnya lebih baik dan bisa lebih menginspirasi dan memotivasi murid-murid kita. Mungkin itu Pak Fajar, thank you. Terima kasih banyak Miss. Ini untuk, tapi saya nggak tahu karena Miss D juga sudah berapa kali melaksanakan Versan test, level test sama benchmark test. Maybe you can give it to your friend. Oke, Bapak Ibu sekalian, Ibu Ice is already here is actually, and we are so happy. So we are going to continue with our session.